Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, waduh banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa lah, muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ. Istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilmu. Alim kan itu masih dari ilmu ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku semuanya, dalam potongan ceramah kali ini, Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat penting, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Beliau mengingatkan agar kita tidak terlalu mudah memberikan gelar kiai kepada seseorang hanya karena faktor keturunan, sudah berhaji atau sering tampil berceramah. Gelar tersebut seharusnya lahir dari ilmu, akhlak, dan keteladanan yang nyata. Mengapa hal ini penting? Karena ketika seseorang dianggap sebagai tokoh agama, setiap ucapan dan perbuatannya akan dijadikan rujukan oleh banyak orang. Jika ilmunya tidak benar, dalil yang disampaikan keliru, atau bahkan menyampaikan kisah-kisah yang tidak memiliki dasar yang kuat, maka masyarakat bisa ikut tersesat tanpa menyadarinya. Ustadz Khalid memberikan contoh sederhana. Seandainya kita seorang ahli listrik, lalu ada orang yang tidak memahami kelistrikan, tetapi tetap bersikeras mengajari cara memasang instalasi listrik, tentu kita tahu bahwa itu berbahaya. Kesalahan dalam ilmu dunia saja bisa menimbulkan kerusakan, apalagi kesalahan dalam ilmu agama yang menyangkut akidah dan ibadah. Dampaknya jauh lebih besar. Beliau juga mengingatkan bahwa seorang pendakwah hendaknya menjadi teladan, bukan hanya pandai berbicara di atas mimbar, tetapi juga terlihat ketakwaannya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga, istri, anak-anak, serta akhlaknya mencerminkan nilai-nilai Islam yang diajarkan. Sebab ilmu yang benar akan melahirkan amal yang benar, dan amal yang benar akan tampak dalam perilaku seseorang. Namun demikian, sebagai pendengar, kita juga harus bersikap adil. Jangan mudah menghakimi atau mencela seseorang hanya karena satu kesalahan. Yang perlu kita lakukan adalah menilai setiap ucapan berdasarkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para ulama yang terpercaya. Ambillah kebenarannya, tinggalkan yang keliru, dan tetap menjaga adab dalam menyampaikan kritik. Nasihat ini juga menjadi pengingat bagi kita semua agar terus belajar agama dari sumber yang benar. Jangan mudah percaya kepada cerita-cerita yang tidak jelas asal-usulnya hanya karena disampaikan dengan penuh semangat atau dibumbui kisah yang mengharukan. Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu dan dalil yang sahih. Inti nasihat Ustadz Khalid Basalamah adalah bahwa kemuliaan seseorang dalam agama bukan diukur dari gelarnya, keturunannya, atau popularitasnya, tetapi dari ilmu yang benar, amal yang soleh, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu, mari kita lebih selektif dalam mengambil ilmu agama dan selalu mengutamakan dalil-dalil yang sahih. Semoga Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu yang benar. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.